dan menopang setiap kami Tuhan. Sebabnya kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti itu, Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara dan menjaga hidup kami Tuhan. Sebabnya bagi hari ini Bapa, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau merubah hidup kami sehingga hidup kami semakin lagi dekat dengan Tuhan, semakin lagi sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat menguatkan kami yang hadir di tempat ini. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami dijual. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berada di tempat ini untuk bersekutu, beribadah bersama, meninggikan nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu adalah attitude. Ya, satu kata saja, temanya hari ini adalah attitude. Kalau Bapak Ibu yang bekerja sebagai seorang pengajar, seorang guru, pasti selalu familiar dengan istilah ini, ya, attitude. Gimana sih attitude anak-anak di sekolah, bagaimana attitude dari teman-teman guru dan orang-orang yang ada di sekitar. Attitude, ya. Sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, attitude kita itu juga harus kita perhatikan di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terakhir dalam Filipi pasal yang kedua, ayat kelima sampai dengan ayat ke-9. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, attitude itu adalah sikap, perilaku atau tingkah laku yang kita lakukan dalam kita berhubungan dengan orang lain dan cenderung kita bertindak sesuai dengan sikap tersebut. Itu namanya attitude. Bagaimana sikap, perasaan, tingkah laku kepada orang lain kita lakukan seperti sikap itu. Itulah attitude. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 5-9 tadi dikatakan, biarlah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus, di mana Yesus telah menjadi sama dengan manusia. Artinya sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita di dalam Filipi berkata harus sama seperti yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ternyata ada banyak orang Kristen yang sikapnya tidak sama seperti Kristus. Salah seorang tokoh mengatakan bahwa ada 7 karakter yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Yang pertama adalah orang Indonesia itu kebanyakan adalah orang yang hipokrit, orang yang munafik.
Di depan kita kelihatannya baik nih, senyum, ya kan? Bicaranya ramah. Taunya di belakang kita dia ngejatuhin kita, dia ngejelekin kita, ya kan? Saudara pernah mengalami hal itu? Ya, sering. Jangankan saudara, saya aja sering seperti itu. Ya, apa sih bisanya Pak Enos itu? Ya kan? Dia mah cari muka sama yayasan. Dia mah cari muka sama orang tua murid. Padahal di depan kita, pagi Pak, senyum Pak, apa kabar Pak? Tapi di belakang, wah, bunuh dari belakang. Apa sih bisanya si kita itu, ya kan? Dia mah pindah sana, pindah sini, kabur sana, kabur sini. Tapi di depan si kita, halo kakak kita, ya kan? Ini attitude orang Indonesia, hipokrit, orang yang munafik. Ya. Yang kedua, attitude orang Indonesia yaitu tidak bertanggung jawab. Pekerjaan yang dia lakukan itu nggak pernah selesai. Ya. Bekerjanya nggak selesai, nggak tuntas. Kemudian pelayanannya juga nggak tuntas. Bisa di tengah jalan dia tiba-tiba berhenti pelayanan. Bisa di tengah jalan dia berhenti bekerja, nggak sampai selesai. Maunya santai saja. Ya. Padahal pekerjaannya itu bisa diselesaikan dengan cepat, tapi karena dia santai orangnya bisa lama. Ya. Attitude orang Indonesia itu adalah berjiwa feodal, menindas manusia itu sendiri. Ya. Disuruh kerja, tapi digajinya murah. Digajinya sedikit. Padahal kerjanya itu melebihi dari pekerjaan yang normal. Biasa normal 8 jam, ini dia bisa kerja 12 jam, bisa kerja 14 jam. Ada anak murid saya itu dia kerja ke Kamboja jadi admin judi. Saudara tahu berapa jam dia kerja? 14 jam dia kerja. Hanya di depan komputer karena dia spesialis judi online. Ada juga yang judi di kasino. Karena Kamboja itu judi itu legal di sana. 14 jam dia kerja. Selebihnya dia istirahat. Saudara bayangkan 14 jam dia kerja, dia hanya butuh waktu istirahat 10 jam, habis itu kerja lagi setiap hari, nggak ada libur. Coba. Gajinya cuma 5 juta di sana. Dapat mes, tapi cuma 5 juta. Tapi jam kerja itu 14 jam. Saudara bayangkan 14 jam kerja, ya kan? Orang karakter yang dimiliki orang Indonesia itu berwatak lemah. Baperan, ditegur sedikit ngambek, ditegur sedikit nangis, nggak terima, kecewa, sakit hati. Ini orang yang berwatak lemah nih. Ya, padahal teguran itu kan berguna untuk membangun dirinya supaya menjadi lebih baik. Tapi dia nggak mau terima, dia nggak mau mengoreksi diri, dia tidak mau menerima kesalahan dan kekurangannya, sehingga dia tersinggung. Ditegur, kamu seharusnya tadi mainnya jangan dari kunci C, kunci G. Enggak, saya biasa main dari kunci C. Ditegur, gak mau terima, ngambek. Minggu depan gak mau gereja. Sikap orang Indonesia yang kelima adalah artistik, memiliki jiwa seni yang tinggi, ya kan? Saudara bayangkan, kesukaan orang Indonesia itu kan bernyanyi dan menari, ya kan? Kalau ada lagu dikit joget, ya kan? Ada lagu dikit nyanyi, ya kan? Bahkan ada kebiasaan itu kalau orang Batak bisa nyanyi sampai pagi tuh. Orang Batak, orang Nias biasanya nongkrong itu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya di Pekanbaru waktu itu jam 3 pagi tuh. Tetangga kita hari Minggu, di malam Minggu itu mereka bikin speaker gede,
di depan rumahnya, mereka karaoke nyanyi-nyanyi sampai jam 3 pagi. Coba bayangkan. Karena kita punya jiwa artistik, jiwa seni yang tinggi. Kemudian, itu orang Indonesia itu percaya kepada tahayul. Semua itu dihubungkan dengan mistis, ya kan? Woi, jangan percaya loh. Kalau kesini nanti ada nenek lampir, ada genderuwo. Pasti percaya kepada hal-hal mistis, nenek moyang, tahayul. Itu orang Indonesia itu adalah boros. Maunya semuanya dilakukan dengan instan. Ya, sedikit bekerja banyak uang. Boros. Mendapatkan uang dikit, gaji dikit, hari itu habis. Poya-poya, ya kan? Pesan online, makan online, pesan barang online, semuanya. Ya. Jadi ini adalah karakter yang dituliskan oleh seorang yang bernama Mukhtar Lubis. Dia tuliskan ini pada tahun 1977. Sekarang pertanyaannya, apakah attitude, apakah sikap itu masih sama sampai sekarang? Ada nggak perubahan dituliskan tahun 77 dengan sekarang tahun 2023? Apakah ada yang berbeda? Nggak ada. Hampir semuanya itu di tahun ini ada semua, saudara. Artinya itulah yang menjadi karakter bagaimana sikap seseorang itu, khususnya mereka, khususnya kita yang sebagai orang Kristen di dalam itu. Jadi bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan itu, saudara, tidak dilihat bagaimana umur kita saat ini. Oh, dia masih muda, pantaslah attitude-nya udah bagus. Oh, dia sudah tua, ya attitude-nya bagus. Enggak. Attitude itu tidak melihat bagaimana umur seseorang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, negara India, negara Mesir itu sudah berdiri dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini Mesir dan India masih termasuk ke dalam negara miskin atau negara terbelakang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Singapura, dengan Kanada, Australia yang umurnya berdiri baru 150 tahun, tetapi mereka sudah menjadi negara maju dan penduduknya tidak lagi miskin saat ini. Ya. Mesir, India 2000 tahun yang lalu sudah berdiri, tapi Singapura, New Zealand, bahkan Australia baru 150 tahun berdiri, tapi ini sudah menjadi negara yang maju. Bahkan pendapatan dari negara India itu lebih rendah dari pendapatan orang Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia itu rata-rata penghasilannya jika dirata-ratakan itu 4.500.000. Tapi kalau India itu hanya sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000. Kecil sekali. Ya, jadi bukan dilihat dari umur. Ya. Kemudian saudara, kalau kita lihat, bukan dilihat dari keadaan kita, bukan dilihat dari situasi kita. Oh, dia memang jelas dia dari keluarga susah ya, pasti attitude-nya ya nggak bagus juga. Bukan begitu. Oh, dia dari keluarga orang kaya, orang mampu, dia attitude-nya bagus. Enggak juga. Bukan dilihat dari keadaan yang mempengaruhi sikap seseorang. Di Jepang, saudara, di Jepang itu adalah negara yang sangat terbatas daerahnya. 80% negara Jepang itu adalah pegunungan. Makanya setiap hari di Jepang itu sering terjadi gempa dan gunung meletus. Karena 80% negara Jepang ini adalah daerah pegunungan. Ya. Tidak bisa dijadikan daerah pertanian, tidak bisa dijadikan daerah peternakan karena pegunungan semua di sana. Tetapi saudara, kita lihat saat ini kondisinya, Jepang adalah negara dengan nomor 2 ekonomi terbesar di dunia.
Semua barang-barang elektronik, semua barang-barang modern, semuanya dikirim dari Jepang ke negara lain. Ya. Jadi bukan karena keadaan. Negara Swiss, saudara perhatikan dengan baik, negara Swiss adalah negara yang sangat kecil. Negara ini hanya 11% bisa ditanami. Swiss, negara yang daerahnya hanya 11% bisa ditanami oleh tanaman dan tumbuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa Swiss itu adalah negara penghasil coklat terbaik di dunia? Padahal di negara ini dia tidak punya yang namanya perkebunan coklat, ya kan? Penghasil coklat terbaik di dunia, tapi nggak punya perkebunan coklat. Heran nggak? Enggak. Lalu bagaimana negara ini menghasilkan coklat? Dia mengimpor dari negara lain. Dia mengimpor dari negara penghasil kakao. Bahan dasar coklat itu adalah kakao. Dari negara penghasil kakao terbesar di dunia, dikirimlah ke Swiss, diolahlah di Swiss, baru menjadi coklat terbaik. Saudara tahu negara penghasil kakao terbesar di dunia itu siapa? Indonesia. Jadi tidak dilihat dari keadaan seseorang mempengaruhi sikap di dalam dirinya. Jadi bukan karena keadaanmu mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana diri kita mau dibentuk, mau diubahkan, mau hidup sama seperti Kristus di dalam diri kita, saudara. Itulah attitude, sikap benar orang. Salah satu tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi, tokoh yang paling terkenal di dunia, dia berkata bahwa saya menyukai Kristus, saya menyukai Tuhan Yesus Kristus, tapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Karena orang Kristen itu sama sekali tidak sama dengan Kristus. Coba. Maka Gandhi berkata, jika orang-orang Kristen menghidupi ajaran Kristus seperti yang ada di dalam Alkitab, maka saya yakin seluruh orang-orang India akan menjadi Kristen hari ini. Mahatma Gandhi berkata, jika orang Kristen menghidupi ajaran Kristus seperti yang ada di dalam firman Tuhan, maka orang India akan menjadi Kristen hari ini. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak mau hidupnya di dalam Kristus. Itu sikap, perilaku dan tingkah laku, attitude kita di hadapan Tuhan. Menurut Charles R. Swindoll, salah satu pengkhotbah terkenal di Amerika, dia mengatakan bahwa satu-satunya keputusan yang dapat kita buat adalah setiap hari adalah attitude dan sikap hidup yang benar. Bagaimana hidup kita 10% dilihat dari apa yang terjadi, dan 90% bagaimana kita memberikan reaksi dari apa yang terjadi. Jadi 90% itu adalah reaksi kita, respon kita dari apa yang terjadi pada hari ini. Itulah yang dinamakan attitude. Oleh sebab itu saudara, pada hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sikap yang tidak benar, yang tidak boleh kita miliki sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan, supaya kita sama seperti Kristus. Yang pertama adalah kita tidak boleh bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu saudara artinya adalah berkeluh kesah. Bersungut-sungut itu adalah suka komplain, suka protes. Ya, siapa di sini yang suka protes?
Dikasih makan ayam, kok makannya ayam sih? Saya sukanya daging rendang, itu bersungut-sungut. Dikasih daging rendang, nggak mau nanti kolesterol darah tinggi tuh. Komplain, ya kan? Suka berkeluh kesah, ya kan? Tuhan sudah memberkati kita hari ini, tapi kita masih bersungut-sungut. Tuhan memberkatinya segini doang, yang banyak dong, kan? Itu orang bersungut-sungut, protes, ya. Dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus 10 jelas mengatakan, bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan itu tidak senang dengan orang yang suka bersungut-sungut. Menandakan bahwa sepertinya apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak cukup di dalam hidupnya. Menandakan bahwa dia tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya saat ini. Sehingga selalu bersungut. Tuhan sudah kasih saudara nafas kehidupan. Tuhan sudah berikan saudara kesehatan. Sedangkan yang lain masih ada yang sakit di rumah sakit, masih bersungut-sungut. Tuhan pasti memberkati saudara masih bisa makan hari ini 3 kali sehari. Sedangkan yang lain masih ada yang belum bisa makan hari ini, masih mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan masih diberikan kemampuan untuk bersekolah, bekerja, ya kan, mendapatkan penghasilan, tapi masih mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan, kok gajiku segini-gini aja, yang lain gajinya bisa 5 juta, 10 juta. Gajiku cuma 1.200.000, cuma kerja laundry, masih bersungut-sungut. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Di dalam kitab Ulangan 1 ayat 25 dikatakan, mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada kita. Mereka pula membawa kabar kepada kita, demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Allahmu, kamu menggerutu di bawah kemahmu dan berkata, karena Tuhan membenci kita, maka membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian, dan pada saat itu disuruhlah kedua-belas pengintai untuk melihat situasi di sana. Tetapi saudara, di dalam Ulangan 1 berkata mereka menggerutu itu adalah bersungut-sungut, ngedumel kalau orang bilang kata-kata. Ya. Mereka bilang Tuhan pasti membenci kita. Tuhan bawa kita keluar dari Mesir, tapi kita dibawa kepada daerah atau ke dalam tangan orang Amori supaya kita dimusnahkan di sana. Ya. Dari 12 orang, 10 orang berkata seperti ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat Ulangan ayat 29 berkata, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak ada seorang pun dari orang-orang ini angkatan yang jadi akan melihat negeri yang baik. Artinya Tuhan sangat murka. Tuhan sangat marah kepada orang yang suka bersungut-sungut, kepada orang yang suka mengeluh, padahal Tuhan sudah memberkati hidupnya, tapi masih terus mengeluh dan
bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Kadang saudara, kita terlalu sering mengeluh. Kita terlalu sering mengeluh, terkadang membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Saking seringnya kita mengeluh, kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Ya, sudah diberkati, sudah diberikan pekerjaan, ya kan? Sudah diberikan kesehatan, masih tercukupi kebutuhannya, tapi masih suka bersungut-sungut dan mengeluh terus kepada Tuhan. Jadi yang pertama, jangan bersungut-sungut. Ya. Yang kedua, saudara, yang terakhir ini, yang terakhir aja. Ya. Yang terakhir adalah orang yang tidak mempunyai sikap yang benar adalah orang yang tidak mau berubah di hadapan Tuhan. Rangkapan 3 ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita saat ini sudah benar di hadapan Tuhan. Mari kita memeriksa. Saudara tahu memeriksa? Ya. Kalau polisi lagi memeriksa suatu tempat, itu pasti semuanya dicari, semuanya dibuka, ya kan? Lemari-lemarinya dibuka, ya. Tempat-tempat yang lain juga dibuka. Jadi marilah kita memeriksa diri kita, kita buka. Mulai dari perkataan kita, cara berpikir kita, perbuatan kita, mari kita lihat dulu. Apakah kita sudah benar saat ini di hadapan Tuhan? Kalau belum, maka ratapan berkata, mari berpaling kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Sama seperti Filipi berkata, sama dalam pikiran dan perasaan seperti kepada Yesus. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tetapi jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan katakan apa? Berjuanglah untuk masuk ke sana. Dalam proses perjuangan itu, saudara, maka dibutuhkan adalah bagaimana kita memulai hidup yang berubah di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kadang kalau kita ditanya, apakah kamu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Belum. Terus, kapan mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan? Gak tahu. Ntar aja. Kapan-kapan. Kenapa jawabannya begitu? Karena dunia ini sudah merusak karakter kita, sehingga kita tidak mau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saudara, lebih mudah menghancurkan batu daripada menghancurkan watak karakter seseorang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sangat susah. Kalau batu, saudara, batu ya, ditetesi air setiap hari, batu yang keras sekalipun itu bisa hancur. Tapi kalau watak karakter seseorang yang susah, keras kepala, susah, dikasih tahu nggak mau, diperingatin dengan cara halus nggak mau, dengan cara tegas makin marah dia lebih marah, ya kan? Sudah ditegur Tuhan tetap nggak mau berubah. Maunya bagaimana? Ya. Maunya bagaimana? Oleh sebab itu, saudara, Tuhan menginginkan supaya kita mengalami perubahan. Sebab di dalam Roma 12 ayat 1, berubahlah
Jangan sama seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Yang Tuhan inginkan berubah pertama kali di dalam Roma Tuhan adalah budimu. Cara berpikirmu dulu Tuhan ubahkan. Kenapa sih Tuhan nggak langsung Tuhan ubahkan aja sikap, Tuhan ubahkan saja perkataan? Kenapa sih Tuhan Engkau inginkan supaya cara berpikir kita dulu diubah? Karena Tuhan menginginkan saudara supaya kita mengalami kesadaran di dalam Tuhan, sehingga kita menyadari bahwa hidup kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, marilah kita memiliki sikap menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Jangan suka bersungut-sungut, jangan suka mengeluh, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita mengalami perubahan. Buka hati, buka hidupmu, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin.